Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifatul Khairiyah, NIM 20410504007 akan mempresentasikan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Poin sejarah uang. Perkembangan sistem uang. Pada awalnya, kehidupan manusia di zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara menangkap ikan, berburu hewan, dan memetik buah-buahan yang terdapat dalam hutan. Seiring berjalannya waktu, populasi manusia semakin meningkat sehingga semakin meningkat pula kebutuhan hidupnya. Setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain, sehingga pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan pada masa itu. Perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan tersebut diawali dengan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang antar barang atau jasa dengan jasa. Yang kedua, sistem uang komoditas. Artinya, penukaran barang komoditas yang dapat diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar-menukar. Yang ketiga yaitu sistem uang logam. Seiringnya perkembangan waktu, akhirnya manusia beralih menggunakan logam yang berupa emas dan juga perak sebagai alat tukar-menukar dengan alasan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama dan dapat diterima dalam berbagai pihak. Yang terakhir yaitu sistem uang kertas. Peralihan dari sistem uang logam ke uang kertas itu dengan melalui proses yang panjang, yaitu diawali dengan motif keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, sehingga penggunaan uang kertas berlaku hingga sekarang. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nurusnaini dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan NIM 2041050400004. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Khofifatul Khairiyah. Saya akan menjelaskan tentang konsep uang. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk bertransaksi dalam kehidupan perekonomian manusia sehari-hari. Ekonomi membagi fungsi uang menjadi 4, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu sebagai alat pertukaran barang yang diinginkan konsumen sehingga tidak perlu melakukan barter. Yang kedua, sebagai unit penghitung, yaitu merupakan menjadikan uang sebagai standar penilaian moneter suatu barang atau jasa. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan, yaitu menjadikan uang sebagai penyimpanan kekayaan yang diperoleh dari pendapatan. Yang keempat, standar pembayaran. Uang sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi tertentu. Dalam ekonomi konvensional, uang identik dengan kapital, sedangkan ekonomi Islam membedakan antara uang dan dengan kapital. Kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik atau public goods dan kapital sebagai barang private atau private goods. Dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak
tidak boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam. Selanjutnya, fungsi uang dalam sistem ekonomi. Secara singkat, uang diartikan sebagai alat tukar menukar. Fungsi uang adalah yang pertama sebagai alat hutang untuk menentukan harga dari jenis barang satu dengan yang lain. Yang kedua, sebagai alat tukar untuk memudahkan dalam tukar menukar. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan seperti dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan dalam pandangan Islam, fungsi dari uang yang diakui adalah sebagai alat tukar menukar dan kesatuan hitung. Uang itu dapat bermanfaat jika ditukar dengan benda nyata atau untuk membeli suatu jasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasanah dengan NIM 204105040006. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Firda Nur Isnaini. Teori permintaan penawaran uang dalam pendekatan ekonomi konvensional. Berdasarkan teori permintaan uang dibagi dua bagian. Yang pertama, teori liquidity preference Keynes. Yang kedua, teori kuantitas atau klasik. Teori liquidity preference Keynes yang pertama sebagai motif transaksi dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari dalam bertransaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang dimaksud motif berjaga-jaga adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalkan sakit atau mengalami kecelakaan. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud motif mendapatkan keuntungan adalah motivasi spekulasi. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Teori kuantitas atau klasik. Teori kuantitas di sini, teori ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitikberatkan uang dari sudut pandang kuantitas. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Yang dimaksud teori penawaran uang tanpa bank yaitu teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawar di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Yang dimaksud teori penawaran uang modern yaitu dalam standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral memproduksi uang primer. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang dalam pandangan Islam. Yang pertama, dalam konsep Islam tidak dikenal dengan money demand for speculation. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Yang kedua, bagi orang yang tidak bisa memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah dan mudharabah, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila orang tersebut tidak mau mengambil resiko untuk bermusyarakah atau bermudharabah, Islam juga menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang oleh imbalan adalah riba. Dalam Islam, riba sangat dilarang, karena riba diharamkan dalam keadaan apapun. Fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu
sebagai standar ukuran nilai harga media transaksi dan media penyimpanan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawatil Maisyarah dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Topik yang saya bahas adalah permintaan dan penawaran uang dalam pendekatan ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari dua peradaban tertua, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang ini tidak bertentangan dengan Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya. Beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang menurut Kashmir antara lain: yang pertama, ada jaminan. Uang harus diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Yang kedua, diterima umum. Uang dapat diterima secara umum penggunaannya oleh masyarakat. Yang ketiga, nilai stabil. Nilai uang harus stabil dan tetap serta disahkan fluktuasinya sekecil mungkin. Yang keempat, mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat. Artinya harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar sehingga mudah dilipat. Yang kelima, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam, tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek, luntur, hancur, dan sebagainya. Yang ketujuh, mudah dibagi. Uang mudah dibagi menjadi nominal yang lebih besar atau kecil guna memperlancar transaksi. Yang kedelapan, penawaran harus elastis agar transaksi berjalan lancar, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.